Oke, berjumpa lagi di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di minggu ke-11. Di minggu ke-11 sebenarnya merupakan lanjutan dari materi di minggu ke-10. Di minggu ke-10 bicara tentang materialitas. Memang tidak ada video terbaru yang terkait dengan materi materialitas, karena di mata kuliah teori metode pernah dibahas materialitas sejak tahun 2022. Jadi videonya sudah ada di channel ini di tahun 2022 terkait dengan materialitas. Fokus di minggu ke-11 ini bicara tentang tektonika, lanjutan dari material bangunan. Secara umum, kalau rekan-rekan mahasiswa mencoba googling, masukkan tektonika tanpa ada structure, tanpa ada building, tanpa ada arsitektur, pasti yang keluar terkait tentang lempeng, patahan bumi. Seperti beberapa hari yang lalu terjadi gempa yang cukup besar di sekitar Tuban, yang merupakan pergerakan dari lempeng purba. Jadi lempeng yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba bergerak dan menyebabkan kegempaan, dan kegempaannya beruntun karena memang pergerakan lempeng itu memunculkan gempa yang biasanya eh, ada ikutannya, gempa lanjutan. Tapi oke lah, kita kembali ke materi ini. Kalau terkait dengan bangunan, terkait dengan arsitektur, arti kata tektonika ini terkait atau selalu dekat dengan tekton. Seperti ini, tektonikus berkaitan dengan carpenter atau tukang kayu yang fokusnya pada keterampilan si tukang kayu tersebut. Oke, ini garis besarnya saja. Nanti di bagian penjelasan akan cukup detail membahas tentang kaitan tekne, kaitan dengan tekton, kemudian apa itu tektonika di dalam arsitektur. Dalam pembahasan ini mengacu pada 3 buku ini. Buku Chatsworth, Introduction Architectural Tectonic, kemudian 2 buku Yonsha Urol, The Tectonic of Structural System and Architectural Approach, dan Tectonic Effect in Contemporary Architecture. Sebenarnya ada di dalam buku chart dinyatakan ada beberapa buku yang lain mengikuti, antara lain Kenneth Frampton, itu pasti kalau bicara tektonika mengacu pada pemikiran Kenneth Frampton, dan ada juga satu buku Semper juga bicara tentang minimal prinsip dasar dalam sebuah proses tektonika. Tapi di bahasan kali ini, di materi minggu ke-11 ini, kita fokus ke 3 buku ini, walaupun nanti sedikit ada mengacu pada apa yang disampaikan Semper, karena akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tektonika. Mari kita masuk satu persatu. Di punya chart Introduction Architectural Tectonic. Di buku ini, secara garis besar, itu memberi wawasan tentang teori tektonik. Jadi membahas tektonik arsitektur, sebuah filosofi integratif yang mengkaji hubungan antara desain, konstruksi, dan ruang di dalam arsitektur. Pernyataan ini akan beberapa kali muncul di beberapa slide, karena ini penegasan teori tektonik di dalam arsitektur itu mengkaitkan antara hubungan desain, konstruksi, dan ruang di dalam arsitektur secara filosofis. Kemudian buku ini fokusnya ke pendidikan, jadi sangat cocok untuk dibahas, untuk menjadi pegangan di dalam proses baik merancang maupun secara metodologi perancangan arsitektur. Ya, fokus untuk memperkenalkan teori tektonik. Kemudian ada studi kasus, dan dari chart ini perspektifnya adalah menekankan pemahaman teori tektonik untuk praktek arsitektur dan pendidikan, terutama di studio. Oke. By the way, apa yang disampaikan ini saya menggunakan alat bantu Copilot untuk mengekstrak, untuk meresum dari buku ini. Seperti disampaikan, teori tektonik mengeksplorasi dan lebih ke puisi konstruksi. Apa itu puisi konstruksi? Puisi konstruksi lebih kepada
menekankan pada keindahan, menekankan pada hal yang estetik secara konstruktif, dan kemudian mengkaitkan ini hubungannya di dalam desain, konstruksi, dan ruang. Fokus utama, karakteristik terutamanya adalah memahami konteks lokasi dan iklim, konteks secara fungsional kaitannya dengan tampilan dan segala macam, terkait dengan ukuran, programatik perilakunya, aktivitasnya, dan metode konstruksi. Dan yang terutama tujuan dari tektonik ini adalah penciptaan puisi arsitektur. Arsitektur ditempatkan sebagai sebuah karya poetik, sebuah karya yang sangat indah. Itu yang menjadi fokus utama. Sehingga teori tektonik menanamkan kesadaran akan tempat, tujuan, dan identitas pada struktur dengan menjembatani desain, material, metode konstruksi, dan logika struktural, terutama pada aspek filosofis dan estetika arsitektur. Sehingga melalui tektonik sebenarnya penyelesaian arsitekturnya cukup lengkap. Dia tidak hanya mengandalkan logika struktural yang benar, tapi juga aspek estetiknya ada, estetikanya ada, dan mau nggak mau juga bicara tentang ruang, mau nggak mau bicara tentang identitas, mau nggak mau juga bicara tentang material, hingga pada materi tektonik ini terkait dengan materialitas yang dibahas di video materialitas. Secara garis besar, mudahnya tektonik di dalam arsitektur adalah keindahan struktural, keindahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara struktural, keindahan yang punya keterkaitan dengan metode konstruksi, dan mau nggak mau juga bicara tentang material. Jadi itu yang menjadi garis bawah, bahwa teori tektonik lebih kepada aspek filosofis yang apa? Filosofis yang estetik di dalam arsitektur, dan bagaimana filosofi di dalam arsitektur tercapai melalui logika struktural, melalui metode konstruksi. Itu yang disampaikan di buku Chatsworth ini. Jadi dari buku ini kita mengambil definisi dan ruang lingkup pembahasan dari tektonik. Kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengkaji hubungan antara ruang, fungsi, struktur, konteks, simbolisme, representasi, dan konstruksi. Secara garis besar, tektonika terkait dengan kata tekne, yaitu kemampuan, keterampilan bertukang, seperti itu. Kemudian tekton lebih pada tukang kayu. Tekne lebih mengacu pada tindakan membuat dengan tujuan dan pengetahuan tertentu yang mendorong pada tujuan tersebut. Sebagai pengerjaan ulang, fokus kepada materialnya seperti apa. Itu yang disampaikan. Kembali lagi penegasan bahwa tektonik ini tidak hanya sekedar bentuknya, tapi punya makna di baliknya, punya keterampilan, punya kemampuan si tukang itu, dan punya tujuan yang tegas untuk keindahan. Dan hubungannya juga cukup luas antara ruang, fungsi, struktur, konteks, simbolisme, representasi, dan konstruksi. Oke. Di buku Chart ini, Introduction Architecture, juga mengacu atau mengulas apa yang dilakukan Semper, terutama di Four Elements of Architecture. Semper mengidentifikasi ada 2 tipologi dasar bangunan pelataran didominasi dengan dinding, ada dindingnya, dan gubuk yang didominasi dengan atap. Jadi itu menjadi dasar, dan kemudian ini yang kemudian dijabarkan menjadi 4 tahapan, katakanlah seperti itu, terkait dengan adanya muncul perapian. Ada tenda yang kemudian berkumpul di sekitar api, kemudian untuk melingkupi api tersebut,
Orang-orang hidup di terbuka di sepanjang waktu dengan tenda ringan sebagai pernaungan. Saya lebih suka menyatakan sebagai pernaungan terhadap cuaca dan melindungi si perapian. Kemudian dinaikkan untuk gundukan untuk melindungi perapian melawan genangan sungai dan sebagainya. Jadi merespon keadaan sekitarnya. Itu kenapa di bagian awal tadi disampaikan bahwa terkait dengan konteks lokal, konteks lingkungan. Lalu yang bagian terakhir tidak hanya terkait dengan konteks lokal, juga terkait dengan lingkungan sekitar. Lingkungan dalam sekitar adalah adanya keserakahan manusia. Jadi ini muncul dari perjalanan kehidupan manusia yang selalu berperang tanda kutip melawan ke sebuah kelompok yang lain. Jadi perlu ada perlindungan. Ini yang disampaikan. Ada bangunan dengan dinding atau ada juga cukup dengan atap saja. Itu yang dipahami sebagai adanya perapian, adanya atap, adanya dinding, ini bisa dibalik, adanya dinding dan adanya gundukan sebagai bingkai historis ya, dalam bahasa elemen-elemen dasar di dalam pembentukan arsitektur. Oke, itu yang terkait dengan Semper yang kemudian diadopsi oleh Chad. Kenapa demikian? Karena ini untuk menjelaskan kenapa Chad kemudian mengacu pada apa yang dilakukan atau yang dipikirkan oleh Semper, karena ini akan menjadi dasar mana yang stereotemik, mana yang tektonik. Stereotemik lebih kepada pemotongan dan pembentukan sebuah bentukan solid. Konstruksi stereotemik ditandai dengan elemen massa yang bertumpuk seperti batu bata atau tanah. Massa yang kemudian ditumpuk atau tumpukan seperti batu bata atau tanah. Jadi lebih kepada solidnya, bentuk solid yang kemudian ditumpuk. Sedangkan tektonik lebih kepada hal-hal yang rakitan, struktur rakitan yang ringan. Dari sini kemudian muncul tekton, tekne tadi, keterampilan si tukang, keterampilan tukang untuk merakit. Sedangkan di sini lebih kepada cara menumpuk, lebih kepada bentuk-bentuk solid yang kemudian ditumpuk. Fokus kali ini, materi kali ini bicara tentang tektonik, belum bicara tentang stereotemik. Nanti suatu saat pasti ada materi tentang stereotemik terkait dengan sebuah metode perancangan. Kenapa fokusnya ke tektonik? Karena memang keperluan dari materi ini tidak hanya untuk menjelaskan di materi perancangan arsitektur, terutama perancangan arsitektur 2, tapi juga akan digunakan di mata kuliah arsitektur Nusantara yang fokusnya kepada tektonika. Detail arsitekturalnya lebih kepada detail arsitektural yang tektonik, keterampilan ketukangan. Jadi lebih kepada teknik. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa perlu membahas sedikit tentang buku Semper ini. Oke, kemudian berlanjut di buku kedua. Buku kedua bicara tentang sistem struktur, membahas prinsip-prinsip desain arsitektural untuk berbagai sistem struktur, menekankan pentingnya rekomendasi struktural selama proses desain. Jadi ketika proses desain tidak hanya sekedar mengolah bentuk, tapi kemudian punya pemahaman, punya pengetahuan, punya dorongan, sistem strukturnya bagaimana. Kemudian kaitan tektonik dengan estetik, hubungan antara pedoman struktural dan perlakuan tektonik di dalam arsitektur. Karena kembali lagi ke seperti di awal tadi bahwa tektonika adalah bicara tentang keindahan juga, tapi secara bersamaan juga benar secara struktural. Bahasan berikutnya adalah pengetahuan praktis dan memberi pengetahuan struktural praktis, sehingga di buku ini ada beberapa perhitungan atau logika-logika struktural sederhana dan diakhiri dengan studi kasus. Esensi dari buku ini adalah mengintegrasi konsep teknik struktural di dalam desain arsitektur.
Saya tidak akan membahas secara detail seperti halnya bedah buku, tapi mengambil beberapa hal-hal yang penting, terutama terkait dengan nilai estetik. Nilai estetika suatu bangunan tertentu dapat dianalisis dengan dua pendekatan, melalui evaluasi konsep desain atau mengevaluasi citra bangunan dalam konteksnya. Pendekatan pertama lebih diterapkan jika bangunan dirancang berdasarkan ide atau konsep dasar yang khas di dalam konteks. Pendekatan kedua, jika gambar bangunan bagus terintegrasi dengan konteksnya. Tipe pertama atau pendekatan pertama kurang bersinggungan dengan konteksnya, sedangkan tipe kedua lebih bersinggungan dengan konteksnya. Jadi yang pertama lebih kepada eksplorasi bentuk, kemudian baru diletakkan di dalam sebuah konteks. Sedangkan yang kedua, integrasinya antara si bangunan dan lingkungan sekitarnya. Maka perlu diperhatikan nilai keteknikan agar dapat memberi interpretasi terhadap nilai tektonik struktur tersebut, optimasi dan efisiensi struktural, kemudian kemungkinan pendekatan terhadap struktur yang ekonomis. Optimasi pendekatan struktural ini lebih kepada bagaimana sebuah bangunan mampu dipahami secara struktural yang optimal dan efisien. Sedangkan yang pendekatan ini struktural ekonomi perancang yang optimasi evolutif struktural. Perancangan struktural yang optimal dan optimasi struktur yang dirancang. Strukturnya dioptimalkan untuk memenuhi kaidah keamanan struktur dan bentuk sesuai dengan keinginan arsitek. Kembali lagi dibahas, pembahasan kali ini lebih fokus kepada strukturnya dulu dibenarkan. Sehingga persyaratan utama dalam struktural ada kekuatan, stabilitas, keseimbangan, dan batas deformasi. Batas maksimal ketika bangunan itu mampu perform secara struktural. Kalau kemudian dikembalikan lagi, kembali lagi ke estetik, kemudian bicara kali ini tentang struktural, mungkin rekan-rekan perlu juga ingat tentang trilogi Vitruvius. Ada firmitas, ada utilitas, ada venustas. Ada kekuatan, ada kegunaan, dan ada keindahan. Kekuatan dan keindahan ini yang dibahas di dalam tektonik. Di buku yang Tectonic of Structure System dari Yonca ini fokus kepada strukturnya dulu, structural systemnya. Sedangkan di buku tektonik di Contemporary melihat bagaimana tektonika itu terwujud nyatakan di dalam arsitektur. Jadi menggali aspek puitis di dalam pengaruh tektonik, melihat perubahan tektonik di dalam arsitektur, kemudian penyelidikan hubungan antara pengaruh tektonik dan elemen arsitektur seperti material, inovasi, dan ekspresi kekuatan teknologi bangunan. Kemudian penting merancang dalam tingkat yang presisi dan sesuai dengan pembangkitan respon emosional. Jadi tektonika juga bicara tentang respon emosional karena ada unsur estetik di situ. Ini berbeda sekali dengan kalau kita fokus bicara tentang struktur. Bicara tentang struktur maka kekuatan, stabilitas, keseimbangan, dan deformasi menjadi hal penting. Menjadi hal yang menjadi fokus utama. Tapi ketika bicara tektonik, tidak hanya itu. Ada respon emosional si pengguna atau respon emosional si penikmat bangunan. Sehingga itu yang kemudian menjadi aspek puitis. Bagaimana pengaruh tektonik dapat diterapkan secara mekanik tanpa meninggalkan nilai estetik atau makna. Ada nilai estetik, ada makna, dan bagaimana responnya di dalam arsitektur. Tidak respon pengguna, respon penikmat. Itu yang justru penting di dalam arsitektur. Oke. Tidak banyak mengulas terutama yang kontemporer karena justru ini kaitannya dengan karya-karya di dalam arsitektur kontemporer. Kami langsung masuk ke dalam contoh kasus terkait dengan material organik. Contoh-contoh kasus ini tidak mengambil dari 3 buku itu, tapi mengambil secara, saya membaginya menjadi material organik dan material non-organik atau material industrial. Contoh kayu.
Ini yang sering mahasiswa lakukan di mata kuliah struktur dan konstruksi. Menggambar detail, menggambar join, hubungan antar dua, kalau di sini dua batang kayu, katakan. Bisa bentuk balok atau bisa bentuk papan. Jadi lebih kepada melihat joinnya. Dan ini sebenarnya bagian dari tektonik. Bagaimana benar secara struktural, tapi kemudian indah secara tampilan. Apa gunanya kita belajar atau kita coba memahami join tersebut? Kaitannya dengan di sini. Bagaimana kemudian join atau hubungan antara dua kayu tersebut, balok kayu katakanlah, papan kayu, mampu dibuat secara benar, secara struktural, tapi juga mampu indah. Seperti ini join yang mampu teridentifikasi di dalam arsitektur Jepang. Jadi ada 5 spectacular Japanese join. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama kasus di mana join ini diaplikasikan. Kita bisa lihat bagaimana kayu itu di-create sedemikian rupa joinnya, dan bahkan sampai cukup rumit sehingga tampilannya menjadi cukup indah. Tapi juga secara bersamaan benar secara logika struktural, terutama logika struktural kayu. Ini di Jepang, jadi silakan bisa dinikmatin. Dan ini yang terjadi di Jawa, yang juga tidak kalah canggihnya, tidak kalah menariknya, tidak kalah indahnya. Benar secara struktural, sekaligus juga indah. Dan kemudian mengeluarkan ekspresi bangunan yang luar biasa, yang menggugah emosi si penikmat bangunan. Ini dalam proses perakitan sebuah joglo untuk sebuah fasilitas penunjang dari public facility. Jadi kalau nggak salah ini sebuah kafe itu. Kafe tapi jualan teh. Jadi ini cukup seru sih. Jadi ini prosesnya, proses merakitnya mencoba didokumentasikan oleh JAI, Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia, bekerja sama dengan IAI. Ini dibuat seperti ini. Diidentifikasi, kita belajar tentang tektonik, kita belajar tentang struktur kayu yang benar secara struktural tapi juga indah. Itu tentang kayu. Ini tentang bambu. Bambu cukup banyak sekali sambungan-sambungan. Material bambu dan material kayu punya logika struktural yang berbeda karena bambu kekuatannya justru pada letak lubang. Memahami lubang di bagian tengah bambu itu yang juga harus diperhatikan. Sehingga perlakuannya jauh berbeda dengan kayu. Kalau kayu tadi ditakik, kadang pakai pen juga, sedangkan di sini dirangkai, dirakit, dan ada yang menggunakan tali, ada yang kemudian pakai pen juga. Tapi bagaimana pennya perlakuannya. Juga join ini yang bisa dimunculkan dalam struktur bambu. Dan ini kasus terkini lah, kalau katakan kasus kontemporer dari Piandeling Artisan Resident and Workshop oleh Rau Arsitek. Mendapat penghargaan luar negeri sebagai salah satu bangunan yang cukup menarik ketika menggunakan material bambu. Kalau kalian perhatikan di sini, banyak sambungan-sambungan dan perlakuan-perlakuan material bambu yang hanya bisa dilakukan ketika menggunakan material bambu. Bentuk-bentuk ini muncul karena pemahaman karakteristik bambu. Itu juga yang dipahami oleh Chad dan buku Yucal tadi. Memahami karakter, baik karakter dari material, karakter dari lingkungan sekitar, karena ini letaknya di Bandung bagian atas,
yang cukup banyak tidak tidak sulit mendapatkan bambu dengan kualitas bagus. Dan kemudian perlakuan bambunya, kalian bisa lihat bambunya diikat, ada yang diikat, ada yang disatukan, ada yang diliukkan karena memang material bambu itu bisa meliuk dan segala macam. Tidak hanya sebagai isian, sebagai interior dan hiasan, tapi juga sebagai struktur utama, bahkan juga lantai. Di sini kita bisa banyak bicara atau belajar tentang struktur bambu, struktur bambu dan keindahan yang dihasilkan. Oke, batu bata. Batu bata kalau tadi dikaitkan dengan stereotomik dan segala macam, numpuk dan segala macam, itu yang menurut Semper. Tapi kemudian kalau seperti ini, itu akan berbeda lagi pemahaman. Batu bata kemudian bisa menjadi tektonika ketika struktur bata tersebut tidak hanya sekedar ditumpuk seperti ini, tapi diolah bisa menjadi lebih luas, katakanlah. Rethinking brick ini menggunakan pendekatan atau menggunakan alat bantu parametric design. Jadi batu bata sebenarnya bisa meliuk, batu bata kemudian bisa diletakkan di langit-langit dengan beberapa teknik tertentu, keterampilan tertentu. Ini yang dimaksud dengan ketukangan. Sehingga pendekatan kasus ini bukan lagi stereotomik tapi menjadi tektonik. Oke. Kasus kalau tadi material organik, kalau batu bata semi organik karena berasal dari tanah kemudian dibakar dan segala macam, ada yang menggunakan dipres dan segala macam. Jadi ada unsur semi industrial. Tapi kalau kita lihat benar-benar fokus ke industrial, beton bertulang. Seperti biasa kita lihat seperti ini, jalinan dari tulangan baja dan jalinan dari agregat betonnya. Nah, kemudian bisa dimunculkan seperti ini apa yang dilakukan Le Corbusier, baik dari Unité de Habitation atau di Notre Dame du Han di Prancis, keduanya di Prancis. Bagaimana beton yang seperti biasa seperti ini, kemudian dirakit. Cukup unik memahami beton ini, beton dirakit. Kalau melihat dua kasus ini, beton menjadi dirakit dan keduanya masuk dalam gaya bangunan brutalism. Brut yang berarti kasar, bukan brutal hooligan dan segala macam, tapi brut yang ke beton kasar, beton expose, yang kemudian sekarang dikenal dengan gaya industrial. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Tapi bagaimana sebuah beton bertulang mampu dirakit, seperti halnya bambu, seperti halnya kayu, seperti halnya batu bata, rakitan dari beton. Jadi ada keterampilan merangkai, merakit, merajut, bahkan sampai ke situ, merajut tulangan baja ini, sehingga mendapatkan bentuk yang melengkung, mendapatkan bentuk yang meliuk dan segala macam. Kemudian mungkin ini bukan beton bertulang, mungkin lebih ke arah baja dan sling baja, seperti yang dilakukan oleh Santiago Calatrava. Bagaimana material baja, sling baja bisa menjadi struktur utama, menjadi sebagai tokoh utama di dalam karya arsitekturnya. Santiago Calatrava adalah seorang arsitek yang lengkap. Dia juga seniman patung dan seniman lukis, dan dia juga ahli struktur. Jadi kalau bicara tentang kelengkapan tektonika, Santiago Calatrava tidak boleh diabaikan sebagai salah satu tokoh yang punya kemampuan lengkap. Estetiknya dapat karena dia seorang seniman patung, seniman lukis. Logika strukturnya juga dapat karena dia juga ahli struktur. Sehingga tampilannya seperti yang kita lihat ini. Oke, berikutnya
perpaduan antara sling baja dan kaca, seperti yang dilakukan oleh Imempe di Museum Louvre di Perancis, Museum Louvre baru. Jadi bagaimana piramida kaca tersebut ditampilkan, perpaduan struktural. Nah, ini detail-detail ini yang kemudian menjadi tektonik, sistem tektonik tersendiri. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan mahasiswa terkait dengan mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan? Apa yang harus dilakukan mahasiswa terkait dengan teori tadi, pemahaman atau pengertian dasar tektonik yang mengkaitkan atau hubungan keindahan dan struktural sehingga menghasilkan sebuah detail, sebuah sistem struktur yang poetis, sehingga tadi dikatakan poetik arsitektur yang kemudian terlihat sesuai dengan materinya. Sekarang apa yang harus dilakukan mahasiswa? Pada penjelasan di RPS ada sedikit ralat. Kalau sebelumnya dengan bentukan yang sudah didapatkan, kemudian mengolah bentuknya sesuai dengan fungsinya, aktivitasnya dan segala macam. Mahasiswa kemudian diminta untuk mendesain tektoniknya di beberapa sambungan. Saya harus mencoretnya menjadi cukup satu sambungan struktural, tidak perlu fokus ke material organik, terserah materialnya seperti apa, dan tidak perlu sistem struktur kayu. Jadi silakan disesuaikan dengan bentukan yang dihasilkan dengan alat bantu AI di tugas 6 sebelumnya. Di sistem struktur ini, di sambungan ini akan dikaitkan dengan material dari tugas sebelumnya, tugas AI tersebut. Jadi bentukan itu mau diwujudkan dengan material seperti apa, seperti ini. Tahapan pertama menggunakan AI, kemudian ada studi massa yang saya sarankan tidak hanya berhenti pada AI, tapi juga ada eksplorasi studi preseden, ada eksplorasi bentukan lebih lanjut yang kemudian bertemu dengan analisis fungsional yang kemudian bisa berlanjut dengan pradesain. Tapi di studi massa ini kalian kemudian bisa menentukan materialnya apa dan kemudian buat satu detail sambungan struktur dari material yang kalian tentukan. Seperti contoh ini perpaduan antara bambu dan baja. Ini perpaduan antara kayu dan perkuatan baja. Ini benar-benar fokus pada kayu, tektonika kayu. Ini bambu, kembali lagi bambu dengan beberapa pen baja. Dan ini batu bata. Silakan dikembangkan lebih lanjut seperti apa tektonikanya berdasarkan dari studi yang kalian lakukan di studio. Ambil satu detailnya, detail sambungan. Ini untuk memperjelas bagaimana pemahaman material di dalam perancangan kalian. Kemudian bagaimana material itu diperlakukan sehingga menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang estetik yang bisa dinikmatin oleh penggunanya. Mungkin itu yang menjadi concern utama di tugas ke-7, material dan tektonika. Materialnya jelas, tektonikanya jelas. Fokus pada detail sambungan. Sebagai penutup, saya mau nggak mau harus mengacu pada apa yang disampaikan Zumthor, karena Zumthor adalah salah satu dari sedikit arsitek yang peduli terhadap material. Beliau menyampaikan, when I start, my first idea for a building is with the material. Jadi ide pertama arsitekturalnya muncul selalu berdampingan, selalu kemudian mengkaitkan dengan material yang akan digunakan di karya tersebut. I believe arsitektur is about that. Arsitektur tentang material. It's not about paper. Tidak hanya sekedar gambar, paper dalam pengertian gambar.
is not about form, tidak hanya sekedar bentuk, is about space and material, tentang ruang. Karena arsitektur dipahami sebagai perwujudan, penciptaan, penggubahan ruang, dan material. Material sebagai aksentuasi dari ruang tersebut. Seperti contoh ini, pavilion Swiss yang dirancang oleh Zumthor. Bagaimana ruang yang dihasilkan itu berdialog dengan material. Dalam hal ini kalau nggak salah menggunakan material kayu ini. Jadi ruang-ruang yang dibentuk benar-benar mengekspos material yang digunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perkuliahan tektonika di dalam arsitektur. Silakan berproses karena ini merupakan proses panjang di dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat selalu.